juga emang biasanya 1 jam. Semoga mendapatkan pembelajaran yang lebih sehingga kita bisa lebih baik. Mengandalkan putramu itu di dalam menjalani suka duka kehidupan kami. Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Engkau. Berkata, siapakah namanya? Apa yang harus kukatakan kepada mereka? Sabda Tuhan kepada Musa, Aku adalah Sang Aku. Lalu dilanjutkan, katakanlah begini kepada orang Israel, Sang Aku telah mengutus aku kepadamu. Sabda Allah pula kepada Musa, katakanlah ini kepada orang Israel, Tuhan, Allah nenek moyang, Allah Abraham, ke suatu negeri yang berlimpah. Sebab itu izinkanlah kiranya kami bagi kepada guru 3 hari perjalanan jauh. Sedang ngambek. Kalau makin besar, lalu mereka pikir ini dewa air ini lagi main-main, tapi ngambek. Kalau ada pohon rubuh, juga demikian. Maka mulailah orang bawa sisanya itu teratasi, karena memang dengan dibuatlah satu sayembara. Raja di sebelah sini dan semuanya, lalu yang mau ikut sayembara di ujung sana. Ini sungai. Syaratnya sederhana, cuma menyeberang dari sana ke sini. Di ujung sana ada suara cung. Satu orang laki-laki, dia berusaha sampailah di ujung raja. Lalu raja bertanya, oke, kamu bisa sampai ke sini. Sekarang kamu aku nikahkan dengan anakku. Enggak mau. Kalau nggak mau nggak apa-apa, aku berikan setengah kerajaanku. Enggak mau. Kalau nggak mau setengah, kebanyakan 1/4 deh. Enggak mau. Kalau ini itu nggak mau, terus mau apa? Saya cuma mau tahu siapa yang dorong saya tadi di sana. Ya. Ingatkan akan Yesus, pewarta Injil yang pertama dan terbesar, berada di sini bersama kita. Dia hendak berbicara kepada kita tentang bagaimana kabar gembiranya diterima. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga. Tetapi jendela gereja digantung dari kebaikan. 3 bulan kemudian kata Romo, ini Pak, burung beonya saya kembalikan. Bapak Ibu selama 3 bulan istrinya nggak berubah, selalu pergi kamu, tabrak truk kamu, mati kamu. Bedanya kalau dulu waktu istrinya bilang pergi kamu, tabrak truk kamu, mati kamu, burung beonya niru, pergi kamu, tabrak truk kamu, mati kamu. Hal-hal yang seringkali menurunkan tampilan, terlebih di saat berbagai tantangan dan godaan muncul dalam pelayanan mereka. Dalam kebutuhan kami, Engkau pun selalu mengatur apa yang paling baik bagi kami. Maka kami mohon berkatilah saudara-saudari kami yang akan mengikuti pembekalan untuk melaksanakan karya pelayanan sebagai pengurus gereja kami. Berkat menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus dan orang-orang
kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun itu mertua Simon demam keras dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghardik demam itu, dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Dan dengan saya membagikan kepada teman saya itu, ya, teman saya jadi tertarik ikut ingin kenal siapa Tuhan Yesus yang sukacita itu kita alami itu sendiri. Lalu kita mau bagikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya Bapak Ibu sekalian, nggak usah takut, nggak disuruh nanti untuk ya teriak-teriak di jalanan untuk ayo bertobat, tidak seperti itu. Tetapi apa yang mau kita lakukan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari sangat applicable, bisa diterapkan dalam hidup kita sehari-hari. Ya, ini yang mau kita pelajari di dalam kursus evangelisasi. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan start where we are, dimanapun kita bisa berdoa. Nah, doa kita itu juga kan merupakan satu saluran bagi seseorang pun itu kita sudah melakukan evangelisasi, ya berarti. Dan Tuhan gak tunggu kita untuk menjadi sempurna dulu, ya menjadi suci dulu, tidak. Tapi apapun. Sekarang kan perbuatan baik untuk menyalurkan kasih Tuhan, lakukanlah ya. Nah, saya punya sebuah cerita. Tujuan utama Yesus datang adalah untuk menghadirkan kerajaan Allah dengan kehadirannya sendiri, dengan ajarannya, dengan segala perbuatannya. Kenapa? Ini masalahnya. Nah, apa itu kerajaan Allah atau kerajaan surga? Pemerintahan zaman kuno ya, di mana pada umumnya dulu kerajaan ya di berbagai negara. Sekarang yang masih di Eropa yang masih bentuk kerajaan adalah Inggris dengan Belanda kalau nggak salah. Lalu Indonesia masih ada beberapa kerajaan tapi sudah dijadikan provinsi ya, seperti Jogja. Selalu ada segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Yosef selama-lamanya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Katakan Yang mau mereplace, mengganti oleh para ibu sebagainya yang kurang berkeluh. Tapi di badannya orang itu ada, lihat dari itu. Jadi dari jendela. Itu sangat menyakitkan. Benar. Orang itu sama-sama Katolik ya. Orang Katolik kok. Ini ada di depan. Iya, hanya melihat dan menonton jadi gitu. Ya, ini yang saya timbul. Makanya proses berteman kita mau coba dipakai. Kadang umat itu datang, benar kata Bapak. Siapa ya? Jangan-jangan ketua lingkungan baru. Kas lingkungan ada berapa ya? Jangan-jangan nggak ada uang nih, mau minta uang.
udah jaga jarak Pak. Tugasnya kita untuk mengajak berteman. Yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengambil orang kita mula sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yusuf Selama-lamanya. Marilah kita kenangkan peristiwa terang. Peristiwa terang yang pertama, Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Ia Kayaknya pernah lihat di cake ya. Iya betul. Kenalin Iwan. Saya Bobi. Oke. Bro Bobby sekarang tinggal di mana ya? Saya tinggal di Cilembang, Bogor. Sudah menikah belum? Saya belum. Mic-nya boleh dipakai Pak? Bapak tinggal di Cibarengko kan ya kalau nggak salah? Oh, bukan. Oh berarti saya yang salah. Saya di Pasar Baru. Oh Pasar Baru. Pasar Iya. Baru itu di Indonesia sebelah mana Pak ya? Jelaskan secara spesifik. Itu dekat Pasar Wetan. Oh Pasar Wetan. Berarti Cihideng, Pasar Wetan, sekitar situ. Daerah sana. Padahal saya juga orang asli. Nanti Bu, bentar lagi, belum mulai jam berdua juga. Orang dari tempat ini ya, sudah semua? Sudah semua? Ada satu lagi. Dua menit lagi. Jadi sebenarnya nggak bisa. Diceritakan oleh teman bicaranya, ya bagaimana kemampuan komunikasinya. Oh, dia perhatian. Oh, dia nguap terus kayak gitu. Oh, matanya tertuju pada saya, bagus loh komunikasinya. Itu aja Bu. Kemampuan berkomunikasinya tadi lancar. Dulu sebentar Bu, apa yang disampaikan? Oh, Karena itu kan untuk tahu menyimak apa enggak. Kalau nggak menyimak kita bahaya. Ya. takutnya mana kalau kita menjawab nanti. Iya, takut kan kayak mana saya. Menjadi seorang murid untuk menjumpai orang-orang untuk tetap titik di bawah. Ini membuat saya belum pernah ketemu dengan orang beriman seperti ini. Ibu ini dalam badan terbaring lemah, kelihatannya udah berat sekali. Tapi Bapak Ibu apa yang dia pegangi atau benar-benar saya harus berbagikan ke saya. Tangan ibu waktu itu memang masalah
apa-apa, yang mungkin mendengarkan sambil lalu, tapi ketika dia mengalami sesuatu, tiba-tiba dia ingatkan, dulu Pak Aris pernah cerita ini loh, kuncinya ini, solusinya ini, ya bisa jadi bahan untuk dia mengalami pertolongan Tuhan. Latar belakang, oh ya ini jadi keluarga latar belakang yang religius, bagus ya. Nah jadi nanti kita pulang kunjungan kan orang itu cerita, kita bisa bikin kesimpulan di rumah ya. Ini Ketahuan. Tiket buat saya untuk pulang. Dan beri hasil dan yang di belakang saya alarm lah, ini gawat nih, khawatirkan gitu ya. Harus kerja ya solusinya. Namun, saya dari kecil Katolik. Sudah menikah, diajak suami jadi Protestan. Saya mau, takut nggak laku. Saya mau cerita pengalaman waktu COVID. Waktu COVID, awal COVID, semua lawyer di Tasik itu merayap. Nggak ada yang berani keluar rumah, termasuk saya juga. Keluar rumah itu takut. Ambulan lewat, wah. Kemudian daripada itu, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulunya. Bukan sertifikatnya, tapi tentu dapat keterampilan dan pemahaman tentang evangelis. Belum terlambat, tolong dilengkapi ya. Untuk yang sudah bikin, saya lihat bagus. Dan segala kelemahan dikuatkan karena Dialah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Doa kita. Bapa, aku serahkan diriku ke dalam tangan-Mu. Serahkan diriku ke dalam tangan-Mu, tanpa syarat dan dengan kepercayaan tanpa.
merasa bahwa keluarga kami lebih lengkap karena yang pertama itu anak yang pertama itu dari umur 5 tahun itu udah pingin adik. Tapi baru kesampaian ini karena ya itulah kasih karunia Tuhan memang. Yang paling urgent itu masalah utang yang kita kartu kredit Bapak Ibu ya. Anak saya masih SMA di Santa Maria, Jalan Bengawan di Bandung. Saya beli motor NMAX, masih baru 3 bulan kalau nggak salah gitu ya. Saya parkir di jalan. Kadang-kadang Tuhan itu menyelamatkan kita dengan cara-cara yang aneh, yang kita nggak ngerti, yang kita muskil, tiba-tiba kok diselamatkan. Pemadam kebakaran. Saya lampu hijau jalan, kok dia motong gitu. Kok saya bisa ngerem ya? Saya rem gitu, dia juga ngerem gitu. Kok dia lihat saya nggak lihat dia. Terus Tuhan, kok itu Tuhan yang mendorong, percaya? Ya, kita diselamatkan juga. Karena kita mungkin kita nggak masuk apa. Mau tadi kebetulan aja, enggak. Saya yakin kalau Anda yakin pasti itu dari Tuhan, kabar gembira. Kita nggak pernah lepas dari yang namanya konteks dosa. Yang tadi saya katakan bahwa kita boleh berdiskusi dengan pernah dengar, pernah baca, namanya Hindu, orang Indian, dia orang sederhana petani, dia punya defusi misa pagi. Allah berbicara, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Ini adalah kehidupan yang melampaui keterbatasan dunia ini dan meluas ke dunia untuk menawarkan kepada umat manusia sebuah berbicara tentang kekuatan transformatif atau perubahan kepadanya. Kehidupan ini ditandai dengan hubungan yang mendalam dengan Tuhan, pengampunan dosa, dan berdiamnya Roh Kudus. Kehidupan ini melampaui harapan manusia untuk terus memuliakan dan memuji karena Yesus Tuhan akan keselamatan dan pengakuan bahwa tidak ada seorang pun yang benar atas dasar kemampuannya sendiri. Adalah kegagalan dalam kasih yang tulus kepada Tuhan dan sesama yang disebabkan oleh keterikatan yang menyimpang pada frasa ini menyoroti konsekuensi dari dosa. Dosa yang mengacu pada tindakan, pikiran, atau sikap apapun yang bertentangan dengan standar Allah yang sempurna. Dosa-dosa kami, Engkau ampuni.
pengampunan Bapa dan kebutuhan kita untuk bertobat. Karena biasanya selama pelaksanaan camp itu seperti masuk dalam masa percobaan. Tapi berujian di sini. Begitu keluar suci beneran. Makanya ada sukacita mendekati suci. Diam. Bapak Ibu, Tuhan bicara, tapi tidak audible. Saya tidak mendengar suara. Kalau saya mendengar suara, jujur lari saya, karena di rumah lagi sendirian, sepi, Bapak Ibu. Kalau mau ada suara, Surya, pulang sudah, lari saya gitu ya. Beda sama Samuel gitu kan. Kalau saya Surya lari, tapi di hati ada dorongan telepon. Oh, ini jam 7. Itu jam berapa itu? Oh, jam 7, saya lihat jam 8. Berarti kacamata saya salah. Atau dan sekarang saya tanya Bapak Ibu, jujur ya, di bagian akhir nanti ada PR. Mau PR nggak? Nggak. Pertemuan lingkungan, itu kan Katolik. Bukan orang bukan Katolik, ada lingkungan. Betul kan? Boleh, itu kan perbuatan kan? Ibu datang ke perempuan itu perbuatan. Jadi kita sendiri. Saya tiap malam berdoa rosario. Saya setiap doa diakhiri dengan salam Maria. Kalau tingkat 5, perubahan, berubah, hidupnya berubah. Yang tadinya tidak baik, setelah dia menyadari, setelah dia mengakui dosa, rekonsiliasi, sekarang hidupnya berubah menjadi manusia yang baru, menjadi ciptaan yang baru. Orange juice. Tiba-tiba dia nengok ke kanan. Waduh, ombak. Dia nengok ke kiri. Waduh, ombak. Bawah. Waduh, air. Dia bimbang. Akhirnya lama-lama tenggelam. Begitu juga Bapak Ibu, orang yang baru bertobat, awalnya mungkin dia semangat. Yang bisa dihadapi dengan logika, ada hal yang hanya bisa dihadapi dengan iman. Iman dan logika itu bertolak belakang. Kalau kita bicara logika, itu bicara kita lihat dulu, baru kita percaya, betul? Arahkan, oh cukup. Karena saya semangat. Iya. Terima kasih Bapak. Ya Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta keluarga para pengurus baru. Siapa kabar tentang imanmu kepada Allah? Terima kasih. Siapa namanya? Jual. Terima kasih Jual ya. Anak muda. Atau kalau misalnya mau nolak juga nggak apa-apa. Ya saya juga terjebak juga ya datang. Walaupun rada terlambat tapi saya ternyata 99% memilih saya. Saya juga bingung kenapa kok sampai begini ya. Padahal saya itu sebenarnya nggak punya apa-apa. Ngasih amplop. Enggak, kalau di gereja tuh kayak gitu jauh banget. Malah saya berusaha untuk menghindari itu malah dipilih gitu. Beda dengan jabatan yang di luar sana ya. Wah, berlomba-lomba untuk sendiri mengatakan dia hamba dari segala hamba. Wah, itu luar biasa. Apalagi kita ini apanya? Umat biasa kayak gitu siapa kita?
Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas, di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku. Kita akan sama-sama di dalam sesi yang 10 adalah kunjungan rumah yang bab 10 ya. Sebelum kita masuk ke sesi, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya tadi sudah disampaikan, Francisca Ferraja. Saya di Kota Bandung, tepatnya di Paroki PDA Paroki Buah Batu, tempat dulu pastor kesayangan saya, Pastor Abi. Ya, jadi Pastor Abi itu adalah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, 3, 4, 5. Pak Surya, kayaknya orang Tasik lulus semua. Oke, puji Tuhan, belum sampai 10 udah betul. Ya, oke. Silakan. Ini walaupun hanya gantungan kunci, bentuknya kecil, tapi artinya jauh bawahnya dengan ketulusan hati baik. Gantungan yang rohani. Kalau kita siapkan bahwa kita membawa sesuatu untuk orang yang dikunjungi, ya. Nggak usah barang-barang yang mewah, misalkan tas LV gitu kan ya. Padahal kalau tas LV saya juga mau kok dikunjungi. Ayo, siapa yang mengunjungi ya? Ini terkait. Jadi di dalam kehidupan memang perlu dikulik dan lipat-lipat. Ini kan dikulik kan, juga jalannya nggak lurus kan. Sudah kita hadapi, saya tidak pelajari ternyata permasalahan masih penuh dengan segala kehidupan. Kita buat lagi cobaan-cobaan kita. Ya, kehidupan kita kan penuh dengan permasalahan kan? Wah, ada kedamaian, benar nggak? Oke, nah, Bapak Ibu sudah kasih, lihat ya. Kalau Yesus ada bersama kita, ini segala macam permasalahan, kesusahan kita potong. Yesus ada di dalam kita ada di dalam. Saya belum pernah ketemu, tapi dari data itu saya penasaran nih ketemu dari ibu. Sekarang ketemu kan? Terus maksudnya apa? Saya ingin ibu bisa ikut kegiatan ibu. Ya, jadi gimana Bu? Jadi kami ya biar kita berjalan di lingkungan, kami minta nomor WA-nya lah Bu, kalau ada pertemuan nanti, biar kita bisa kumpul, tenang.
dan terkesan berada di sini bersama kita dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, yaitu kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu. Kenapa sih Maria disebut bintang evangelisasi padahal dia nggak pernah mendirikan jemaat, nggak pernah khotbah juga, ya kan kita nggak pernah baca di Alkitab Bunda Maria berbicara di bait Allah, nggak pernah tuh ya. Zaman dulu mana boleh wanita berbicara di bait Allah. Jadi kenapa Bunda Maria jadi bintang evangelisasi? Nah tadi Pak Wisnu ya sudah mengatakan tentang bintang. Siapa sih begini perahu kapalnya itu mungkin terbawa ombak ke sana ke sini kan nggak tahu. Jadi mereka pakai patokan bintang. Oh kalau yang muncul bintang yang bentuknya kayak serigala itu berarti saya mau ikutin aja bintang itu terus. Bilang padaku, iya teman-teman masuk ke dalam sini. Yakinnya di 「
orang Yahudi dengan cara menyunatkan dan memberi nama Yesus. Bagaimana Bunda Maria mengantar orang kepada Yesus dalam peristiwa ini? Nah, dalam peristiwa ini saya melihat bahwa di sini Bunda Maria mengantar orang kepada Yesus itu dengan kepeduliannya. Bunda Maria peduli atas setiap peristiwa yang terjadi di sekitarnya. Wafat di kayu salib dengan cara yang tragis. Nah, memang kalau diceritakan bagaimana Bunda Maria mengantar orang kepada Yesus dalam peristiwa ini. Perjalanan yang paling menyedihkan yang menuntun putranya ke kayu salib. Maria sebelum berada di kaki salib Yesus itu dia sangat setia ya mengikuti jalan salib yang dilakukan Yesus ya. Juga kita artinya nanti ketika kita mengalami kesulitan kita juga bisa melewati. Nah, iman itu juga berkaitan dengan pengharapan akan keselamatan kekal yang diberikan karena kasih karunia Allah. Iman sering dimunculkan dalam Injil, lalu tulisan-tulisan Paulus, lalu Yakobus, ya. Lalu kemudian oleh para rasul yang lain, dan tentu saja di sini dipahami bahwa iman itu adalah suatu anugerah, ya, suatu karunia yang datangnya dari Allah kepada manusia. Jadi bukan datangnya dari manusia tiba-tiba langsung percaya, tidak, tetapi datangnya dari Allah. Ya. Maka yang saya bisa ambil dari tugas pengalaman abang tamu itu, biasanya saya kalau masuk ke gereja itu kan lewat pintu samping, nggak pernah tuh nyapa abang tamu, nggak tahu tuh siapa tuh yang suka berdiri di tengah-tengah itu kan. Ternyata tunggalnya saya minggu kemarin gitu. Tapi positifnya dalam tugas itu saya jadi pada tahu
Boleh, silakan Bu. Siapa? Pak Iwan. Pak Iwan. Oh, ada tuh. Siapa kita? Jangan pikirkan di seluruh dunia dulu deh ya Bapak Ibu. Kata Tuhan Yesus juga dari Yerusalem dulu gitu kan ya. Dari yang terdekat dulu. Tapi saya percaya Bapak Ibu malam hari ini sudah hadir, itu pun udah satu komitmen yang luar biasa. Dan saya percaya semangatnya bukan cuma sampai bentar lagi terus beres, bukan. Tapi saya percaya semangat Bapak Ibu setelah itu pun akan lebih bersemangat untuk melakukan evangelisasi. Apa sih evangelisasi? Amin, amin, amin. Salam mempelai Allah Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef. Selama-lamanya. Merah, merah Pak, putih lagi Pak. Belum. Merah. Oke, karena banyak merah ya sudahlah. Mau yang putih, mau yang kuning juga kalah tadi ya. Ya, merah kepada orang banyak. Bapak Ibu sekalian mungkin bisa dibaca Lukas 4 ayat 42. Ya, ada contekan sedikit. Ingat ya, Markus 16 ayat 5. Siapa kita? Yes. Salam evangelisasi. Markus 16 ayat 5. Saya udah pintar Bu sekarang. Salam evangelisasi. Siap diutus ke segala penjuru. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat Tony Pelates, ya, dia tidak punya tangan, tapi dia masih punya kaki. Apa yang dia lakukan? Dia bermain musik dengan menggunakan kakinya. Jujur
mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat Dia sesudah kebangkitannya. Ada berapa banyak yang sudah melakukan tugas kunjungan? Coba tolong angkat tangannya. Wow, udah hampir semua ya. Ya, semoga beberapa lah dari Anda sekaliannya bisa berbagi, menceritakan kepada kita semua pengalaman waktu mengunjungi, ya. Waktu mengunjungi pertama kali barangkali berdebar-debar ya, gimana nih ya. Tapi saya percaya bahwa setelah mengunjungi dalam tanda kutip domba-domba, pasti Anda merasa nggak seperti yang diduga semulanya. Orang yang ingin temui itu ketemu di lapangan gitu ya. Bro, kata saya cek program, saya dapat tugas, jadi istilahnya saya buat janji dulu, buat janji kamu, nanti saya mampir ke rumah, kemudian saya dapat tugas dari gereja kunjungan. Akhirnya kita ketemu ke rumahnya, diterima dengan baik puji Tuhan. Karena kami memiliki kesamaan di bidang bisnis ya, jadi kami mulai dari bicara dari hal bisnis ya, dari bisnis gimana Mega. Biasanya setelah itu keluar ya keluar gitu, kalau orang gimana kami ngobrol bisnisnya di keluar ya. Nanti juga ada kata-kata yang akhirnya bisa kita masuk, bisa ya misalnya ketika dia bilang wah gak susah, kalau saya mah gak pernah bilang susah, saya selalu bilang rame lah. Seluruh hidupmu menjadi suatu syukur kepada Allah. Sebagaimana kau lakukan di Kana, kau selalu berbuat apa yang dikatakan Yesus. Engkau merenungkan dan mempertimbangkan situasi itu sebelum kau bertindak. Engkau bertahan dalam perintah apapun beratnya. Wahyu 3 ayat 20. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Kunjungan kedua ini orang Indonesia Timur. Fortuner itu berantakan, Sereniman berantakan, udah kami skema itu berantakan. Dan saya tadi satu hati dengan Pak Iwan cara berdoamu. Kami tidak menyangka. Pas pulang di rumah ini ada satu rumah yang kami pas berangkat itu kami lewati, mata kami tertuju ke situ, tapi itu tidak masuk dalam agenda. Tapi makin. Dia videonya terbuka tapi tidak ada suara. Lalu saya bilang mungkin orangnya tidur. Para usia kasih video ya. Lalu silakan Bu. Saya dengar ya. Ya udah kita ke tempatnya. Saya tidak berdoa dulu, cuma begitu pulang saya mendengar Ya. Oh bekerja juga, pasti sibuk. Terus kadang suka pergi kemana atau hiburannya apa gitu kan. Kamar 20, Ibu Lis, Ibu Eva, lingkungan 13, dan juga Ida.
Kamar nomor 21, Ibu Yeye lingkungan 1, Ibu Vivi, Ibu Desma. Sabda pengutusan Yesus Matius 28, Yesus sendiri berkata, segala kuasa di Tasik ya, dan di surga telah diberikan oleh Bapa kepadaku, karena itu aku mengutus kamu supaya kamu pergi ke segala ujung dunia untuk mewartakan Injil, untuk bahkan kalau perlu membaptis mereka yang percaya, yang nggak percaya nggak usah katanya ya. Jadi memang dengan diakhiri retret perutusan sama seperti saya di angkatan pertama pun merasa 3 bulan wah ini berat sekali, bisa enggak ya, ternyata saya bisa melewati. Dan Bapak Ibu sungguh luar biasa kalau tadi diungkapkan Bapak pengajar dari 50 menjadi 5 orang sekitar tetap stabil. Ini adalah luar biasa sekali. Semangat Bapak Ibu, kemudian tentu dari pengajar, kalau bukan pengajar yang profesional, bukan pengajar yang menarik. Maknanya mengundurkan diri dari aktivitas sehari-hari. Jadi Bapak Ibu pada saat retret betul-betul menyiapkan diri untuk retret ya. Dan menyediakan waktu untuk mengolah diri dan hidup. Nanti kita lihat apa sih yang kita dapat dari retret. Lanjut, saya agak cepat-cepat di sini ya. Merefleksikan pengalaman hidup. Yang kedua, makna dari retret. Yang berikutnya, membangun sebuah disposisi batin untuk bertemu dengan Allah. Nanti paling tidak ada satu materi, Bapak Ibu, kalau angkatan 1 sudah mengikuti, saya akan membawakan materi itu. Harapan saya Bapak Ibu ada perjumpaan secara pribadi dengan Allah. Ya, jelas Bapak Ibu? Bapak Ibu sudah dapat kertas, supaya nggak terlalu panjang tulis nama, Bapak Ibu tulis angkanya aja. Iya, angka. Angka, ya, misalnya angka. Mau milih Yayen, pilih 1 gitu tulis. Mau milih Pak Erik 13. Ya. 13 katanya angka sial, tapi hari ini nggak, angka bujur. Dari 3 itu nanti kita pilih 1 pada hari Minggu nanti di sana. Jadi hari ini hanya dipilih jadi 3 aja. Bapak Ibu bebas memilih siapapun. Biar kompak ya Bapak Ibu. Mari kita mau angkat suara kita buat Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Tiada berkesudahan, kasih
dia berani. 3.000 orang bertobat. Ini berapa orang semuanya? 60. Satu orang maju, 60 orang bertobat. Masih, biarkan dia resting in the spirit. Belum ada? Oke, sekarang begini. Oh, iya. Saya lihat ini. Kan? Terima kasih.